Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Dewi Siregar, NIM 18620, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan membuat video konseling perorangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknik-teknik bimbingan dan konseling. Teknik adalah cara, langkah, atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Bimbingan ialah mengarah, memandu, mengelola, dan menyetir. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai bantuan atau pertolongan. Sedangkan konseling ialah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu mengarahkan atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil suatu keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Berikutnya ada jenis teknik umum dalam bimbingan dan konseling, diantaranya yang pertama, perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencangkup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Yang kedua, empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending mustahil terbentuknya empati. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Yang keempat ada eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rasa batin, menutup diri, dan tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Yang kelima, menangkap pesan. Menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan untuk klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana, biasanya ditandai dengan kalimat awal. Yang keenam ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka. Yang ketujuh, pertanyaan tertutup. Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Tujuan pertanyaan tertutup untuk yang pertama, mengumpulkan informasi, yang kedua, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan yang ketiga, menghentikan pembicaraan klien untuk melantur dan menyimpang jauh. Yang kedelapan, ada dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang sikap terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan oh, ya, lalu, terus, dan kata dan. Yang kesembilan ada interpretasi, yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Yang ke-10 ada mengarahkan.
yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain, peran dengan konselor, atau menghayalkan sesuatu. Nah, yang ke-11 ada menyimpulkan sementara, yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Yang ke-12 ada memimpin, yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling. Yang ke-13 ada fokus, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Pada umumnya, dalam wawancara konseling, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ke-14 ada konfrontasi, yaitu teknik yang mematang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Yang ke-15 ada menjernihkan, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Yang ke-16 ada memudahkan, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Yang ke-17 itu ada diam. Teknik diam dilakukan dengan cara attending, paling lama 5-10 detik komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal. Yang ke-18 ada mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipasif. Konselor mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Yang ke-19 ada memberi nasihat. Memberi nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam pemberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tetap tercapai. Yang ke-20, pemberian informasi. Sama halnya dengan nasihat. Jika seorang konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia mengetahui hal itu. Kalaupun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar klien mengusahakannya. Yang ke-21, merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana tindakan, perbuatan, dan yang produktif untuk kemajuan klien. Yang ke-22 dan yang terakhir, menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut. Yang pertama, bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan. Yang kedua, memantapkan rencana klien. Yang ketiga, pemahaman baru klien. Dan yang keempat, pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikutnya jika dipandang masih perlu dilakukan konseling lanjutan. Iya. Siapa? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya mau nyari Kak Ernita, ada? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Saya mau konseling, Kak. Oh, mau konseling? Iya. Boleh. Silakan masuk. Kenalan diri dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, Kak, nama saya Bina. Saya tinggal di Jalan Sari Petojo, sebelah gang. Saya tamatan dari SMK Negeri 3 Kedung di sini. Udah, kakak kenal juga ya, biar lebih akrab gitu. Perkenalkan, kakak Ernita Dewi Siregar. Kakak mahasiswa dari
Universitas Negeri Padang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kak, sebelumnya apakah saya mengganggu waktu kakak? Tidak, jadi kakak lagi duduk-duduk saja habis bersih-bersih rumah. Sebelumnya kakak konseling nih kan? Ya, Coba kak tanya, sebelumnya Bunga udah pernah melakukan konseling? sudah kak, sekitar 2 atau 3 kali gitu. Alhamdulillah, syukur segitu. Ya baiklah, berarti kan kakak cuma sedikit menjelaskan ini apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah suatu proses interaksi antara dua orang di mana konselor dengan klien, di mana tujuan dari konseling tersebut itu sebagai proses untuk mengurangi beban ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh Jadi kak, apa yang nanti saya ceritakan bisa kakak rahasiakan? Insya Allah bisa benar, karena di dalam BK itu menyandang asas kerahasiaan, di mana asas tersebut itu apapun informasi ataupun data yang kakak peroleh dari klien itu dijaga kerahasiaan dan tidak boleh satu orang pun tahu kecuali konselor dengan klien, kecuali si kliennya mengizinkan rahasianya itu untuk diberitahu kepada orang lain. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana di sini Bunga diharapkan terbuka untuk menyampaikan sesuatu yang dapat membuat Bunga itu menjadi kepikiran gitu. Jadi diminta untuk keterbukaan. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana asas ini membuat Bunga untuk menceritakan semua yang Bunga rasakan tanpa adanya paksaan. Seperti itu. Apakah Bunga mengerti tentang konseling? Ada yang bisa kakak bantu, Bunga? Saya mau konsultasi tentang ini kak, pekerja. Oh, tentang pekerja. Silakan. Kan gini, saya kan baru tamat nih dari SMK itu kan. Ya. Jadi kayaknya semenjak corona ini jadi kayak susah banget gitu nyari kerjaan, apalagi yang sesuai dengan kejurusan saya waktu SMK itu. Emang kalau kakak boleh tahu jurusan Bunga apa? Tata busana kak. Tata busana. Tata busana di, oh berarti SMK. Iya, SMK. SMK negeri berapa? 3 di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi. Lalu? Jadi susah nyari kerjaan kak karena corona ini kan. Sedangkan Bunga jurusannya ini tata busana. Tata busana ini kan jahit ya, menjahit baju gitu. Jadi kalau corona gini jadi orang-orang pada malas keluar, ya kan. Sedangkan kalau menjahit bajunya kan harus ngukur badannya kan. Jadi harus benar-benar ketemu langsung sama orangnya biar bisa mengukur badannya gitu. Mengukur badannya gitu. Terus kan Bunga bisa nih untuk memanfaatkan media sosial seperti sekarang. Coba Bunga untuk misalnya menjahit di rumah, terus Bunga foto nih gitu dengan yang video yang gimana ya dibilang, kayak soal pencahayaannya yang bagus, latar belakangnya yang bagus gitu. Insya Allah semua orang yang melihatnya itu kalau memang dia suka pasti akan tertarik gitu. Terus Bunga buat itu di bawahnya gitu kan, nama Bunga, jadi alamat gitu. Silakan saya kayak order kayak kemarin ini kan, bagi yang minat silahkan chat WA ini gitu. Jadi walaupun Bunga baru tamat SMK gitu, ada kegiatan Bunga gitu seperti membantu ibu gitu, kayak Bunga meneruskan jurusan yang telah Bunga ambil waktu SMK dulu gitu. Tambah lagi karena karena kondisi pandemi yang seperti ini, kita harus bisa memanfaatkan gitu, memanfaatkan situasi. Nah mungkin keadaan kita yang lagi terpuruk, kita juga harus ikut terpuruk, itu tidak mungkin gitu. Sebisa kita gitu, senyaman kita gimana, seperti itu. Kalau boleh tahu, Bunga berapa bersaudara? Maaf. 3.
Tiga. Abang yang pertama alhamdulillahnya udah kerja Alhamdulillah. udah kerja di ini kan di daerah Pakam sana. Ya. Baru yang satu laginya tuh kerja delivery makanan gitu. Oh, nah seperti abang Bunga tuh delivery kan, dia memanfaatkan teknologi gitu. Lalu yang ketiga Bunga. Yang ketiga saya. Terus Bunga sebelumnya ingin bercita-cita sebagai apa? Yang penting sih ada kerjaan sih tiap hari. Yang penting megang duit gitu loh. Namanya cewek ya kak. Iya benar. Gitu. Cuman kan dulu nih kan kita dulu waktu SD saya ingin bercita-cita menjadi polisi gitu. Saya ingin bercita-cita menjadi dokter misalnya gitu. Masa iya semua tidak dulu ada gitu. memang dokter kita kan. Sempet ini juga sempet pengen masuk SMK Ganda Husada itu. Ya Itu kan kesehatan ya. Pengen masuk situ, cuman nggak tahu kenapa malah maksudnya ke SMK 3 itu ke Husada itu. Jadi gitulah. Ngomong-ngomong masuk ke SMK itu atas kemauan Bunga sendiri atau dari orang tua? Kalau jujurnya sih dari orang tua. Dari orang tua, tidak dari hati Bunga sendiri. Memang pengennya kan masuk Ganda Husada nih kak, karena kan dulu pengennya tuh jadi dokter gitu atau enggak minimal perawat rumah sakit gitu kan. Rupanya orang tua pengennya masuk ke SMK Negeri 3 itu jurusan busana. Dan kebetulan juga ada saudara yang masuk situ, jadi ya udah deh biar sekalian gitu kan. Rupanya ya udah gitulah masuk ke SMK itu. Berarti ya, tidak dari kemauan hati Bunga sendiri. Ya mungkin orang tua Bunga itu mengarahkan Bunga ke SMK itu ada alasan tertentunya gitu. Mungkin anakku lebih bagus dia di SMK gitu. Soalnya kita tahu SMK itu kan dia SMK yang kejurusan gitu. Jadi dia Bunga tamat SMA atau SMK itu kan Bunga langsung punya skill gitu. Seperti kan jurusan Bunga kan tata busana, Bunga bisa menjahit gitu. Setidaknya Bunga bisa membuat baju busana untuk Bunga gitu, gamis apa gitu, entah buat taplak meja bisa tuh, buat untuk apa namanya, untuk ya untuk diri sendiri tentunya, dan untuk orang lain gitu. Bunga jahit ini keset kaki gitu kan, ada bacanya welcome gitu nanti Bunga pasarkan gitu, Bunga jual online gitu. Jadi kan Bunga bisa memanfaatkan keadaan seperti ini dengan berjualan. Jadi ilmu yang sudah Bunga dapatkan di SMK itu tidak sia-sia. Jadi Bunga selama pandemi ini kegiatan apa aja yang Bunga lakuin di rumah? Ya paling bantu orang tua aja kak, kayak orang tua kerjaan rumah gitu ya, nyapu kepala pekerjaan mama gitu. Ya namanya juga orang tua kita itu mungkin tua gitu ya kan, ya kita harus bisa lah membantu dia, tambah lagi kan rentang usia dia itu kan bertambah gitu, kita kan tidak tahu umurnya pastinya. Ya kita berdoa sih semoga orang tua kita itu panjang umur pastinya. Kalau boleh tahu umur Bunga berapa? 18 tahun. 18 tahun udah mau dewasa ya, gitu lagi 20. Berarti 2 tahun lagi 20. Iya. Cuman kalau bisa jangan cepet-cepet dulu. Ya Bima juga usia dan kita nggak tahu. Berarti Bunga kelahiran tahun berapa? 2002. Kalau boleh tahu Bang Bunga kelahiran tahun berapa? 94 kalau nggak salah yang pertama. Kalau yang kedua itu 2002. Dan 2 tahun. Kedepannya Bunga ingin seperti ini. Kedepannya ya pasti pengennya kerja lah kak. Juga nyari-nyari kan kayak perawat gitu.
tahun lagi 20. Iya. Iya. Cuman kalau bisa jangan cepet-cepet. 20. Ya, Bima juga usia dan kita nggak tahu. Kerja Berarti Bima kelahiran tahun berapa? 2002. 2002. Kalau boleh tahu, Bang Bumi kelahiran tahun berapa? 94 kalau nggak salah yang pertama. Kalau yang kedua itu 2002. Bedanya 2 tahun. Kedepannya Bima ingin seperti yang gimana? Kedepannya ya pasti pengennya kerja lah Kak. Kerja. Juga nyari-nyari kan ke kawan-kawan gitu. Mana tahu ada kerjaan gitu, jadi bisa kerja bareng kan. Kemarin itu juga sempet ada kerjaan gitu, cuman ya ke Medan gitu kan. Rupanya udah nggak ada lagi, udah nggak ada lowongan lagi, jadi ya udah deh nggak jadi. Kemarin itu sempet juga mau pergi gitu sama kawan kan, bertiga. Rupanya karena udah nggak ada, ya cari-cari sini dulu lah. Emang untuk pekerjaan sekitaran ini udah Bunga coba gitu? Belum pernah, karena kan gimana ya, susah gitu loh. Di sini aku perempuan sendiri, jadi ya yang bantuin bapak paling emak juga. Ya, nanti kalau misalnya bapak kerja, emak ngerjain sendiri nanti capek. Lalu kak, menurut kakak, awak itu bagusnya kayak mana selama di rumah ini dan belum ada kerjaan juga? Kalau menurut kakak tuh seperti yang kakak bicarakan tadi di awal, Bunga itu bisa memanfaatkan media sosial. Bunga dari Instagram kan gitu. Nah, Bunga itu membuat apa namanya benda atau misalnya nih kayak sarung bantal, misalnya baju-baju kaos-kaos polos, misalnya gitu kan banyak tuh anak-anak muda yang suka memakai baju yang polos gitu kan. Nah, bisa juga Bunga itu misalnya membuat keset yang berkarakter, ke gambar-gambar kan lucu-lucu tuh pasti orang akan tertarik. Nah, lalu setelah Bunga buat, Bunga pasarkan melalui misalnya Instagram, Instastory WA, atau bisa juga tuh masukkan ke Shopee gitu, Shopee, ke Lazada gitu. Pokoknya kita sebagai generasi milenial itu harus memanfaatkan teknologi yang sudah canggih di era globalisasi sekarang seperti itu. Jadi walaupun pandemi seperti ini kita tidak terpuruk di rumah aja, sedangkan perekonomian kita semakin menurun, karyawan-karyawan banyak yang di PHK seperti itu kalau menurut kakak. Lalu Bunga setelah memiliki pekerjaan yang tetap nih, rencana Bunga ke depannya seperti apa? Mau yang gimana lagi? Atau mau meneruskan yang seperti itu dulu, atau ingin mencari yang lebih enak lagi, atau bagaimana? Menekuni kerjaan yang jadi aja sih. Menekuni berarti yang udah dapat dulu itu ditahankan dulu. Seperti itu. Lalu Bunga nantinya setelah mendapatkan pekerjaan itu ingin langsung menikah atau ingin nanti aja deh dulu gitu. Ya ngumpulin aja dulu, kerja dulu. Oh, berarti jadi wanita karir seperti itu ya. Oke, bagus. Baru nanti kalau udah pas baru itulah pokoknya. Kalau gitu nanti dia ingin apa namanya kriteria suami yang seperti apa? Tahu nih ya kan, ada teman kakak atau saudara-saudara kakak gitu. Yang baik aja, yang kerjanya tetap kan, karena kan kalau ini perempuan ya kan, perempuan kan pasti nanti ngikut ke lakinya gitu, jadi yang punya kerjaan tetap aja sih. Baiklah. Lalu dari Bunga sendiri ingin bagaimana? Maksudnya itu untuk kedepannya atau
memilih di rumah aja? Kalau gimana ya, kalau udah ada pekerjaan ya pasti dikerjain dulu lah, kerjaan dulu gitu. Kalau sekarang kan memang belum ada, lagi nyari. Berarti kalau ada bakat ya kerja terus. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, semoga dia bisa yang terbaik untuk kedepannya. Dan semoga Bunga bisa mendapatkan pekerjaan segera. Amin. Amin ya Allah. Terus untuk mengisi waktu itu, waktu yang sebelum mendapatkan pekerjaan, Bunga bisa memanfaatkan yang seperti yang kakak bilang tadi gitu. Tambah lagi untuk orang tua kita itu kan semakin lama usia mereka itu tidak semudah dulu, tidak sempat dulu gitu. Jadi kita sebagai anak kita harus mengerti gimana kondisi ekonomi, pertama ekonomi, kondisi orang tua kita seperti apa gitu. Kira-kira Bunga kan tergolong masih gadis kan. Terus itu bisa saja Bunga ingin membeli sesuatu gitu. Bunga bisa menabung uang dari hasil jualan Bunga itu tadi. Misal ada yang beli nih gitu dagangan Bunga gitu. Jadi Bunga juga bisa tuh melihat-lihat di internet gitu. Apa ya yang baik usia dia kira-kira, model seperti apa lagi ya gitu. Jadi tidak menggambar di bunga-bunga aja, tidak menggambar ini aja gitu. Jadi kita bisa bervariasi gitu, bisa memperpadukan warna gitu. Misalnya warna merah dengan kuning nih di kasetnya, jadi sininya warna apa ya gitu. Jadi kelihatan unik gitu, jadi orang tertarik ingin memilikinya seperti itu. Terus pun kak, karena corona ini belum juga ada pekerjaan, jadi kan namanya anak ini ya, anak remaja ya, jadi pegangannya tuh HP mulu gitu. Kalau ada semenit aja nih megang HP dah langsung HP terus gitu. Jadi ya kadang pastinya kena marah juga dong ya kan sama anak-anak. Ya, lalu Sering ini juga, jadi kayak ya kena marah pastinya gitu kan, HP terus HP aja gitu. Orang tua jadi marah karena hal-hal yang sepele itu. seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, kita harus bisa mengasih tahu, mengasih pengertian ke orang tua. Misalnya Bunga memegang HP itu kan tidak selalu ke hal yang negatif. Kan Bunga tuh kan pegang HP bisa saja ke hal yang positif. Misal Bunga itu mencari lowongan pekerjaan tuh kan banyak tuh di share di media sosial, telah dibuka lowongan di sini gitu. Jadinya kan Bunga bisa melihat HP itu kapan saja. Misal Bunga lagi masukkan lamaran pekerjaan di perusahaan ini gitu. Kalau misalnya kita tidak memegang HP, bagaimana kita menjadi tahu bahwasannya kita tuh diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Sebaiknya dibilang ke mama Bunga, kasih pengertian dia gitu. Mama, Bunga itu memegang HP tidak selalu ke hal-hal yang negatif gitu. Bunga siapkan kok pekerjaannya semua gitu. Tapi selesai itu Bunga megang HP, mana tahu gitu ada lowongan pekerjaan atau pemberitahuan gitu, mana tahu Bunga diterima di perusahaan yang Bunga mau. Seperti itu, sebaiknya dikasih pengertian gitu dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang benar gitu Bunga. Lalu kira-kira Bunga ingin apa namanya, pekerjaan yang seperti apa? Misalnya nih kayak ke fokus nih, kalau kakak kan pekerjaan yang kakak mau tuh kalau enggak sebagai guru atau konselor, sebagai pegawai di perusahaan gitu. Kalau Bunga? Kalau saya sih menurut jurusan aja, yang SMK ini kan tata busana nih, Iya. kan menjahit. Jadi kalau misalnya pun ada pekerjaan ya pekerjaan yang
menjahit gitu, kayak pabrik kan kadang ada pabrik untuk jilbab gitu, menjahit jilbab atau tas-tas gitu. Itu sih. Seperti itu, bagus kalau seperti itu. Jadi ilmu yang didapatkan itu dapat diterapkan gitu. Jadinya Bunga belajar selama 3 tahun itu tidak sia-sia. Seperti itu, bagus dong. Iya, ini kan temennya aku nih ada yang udah kerja di pabrik tas itu, jadi kalau aku tuh sering ngabarin gitu, mana tahu ada lowongan kerja kan, mana tahu ada yang kosong, ya awak apa minta bantuan aja sih sama dia. Mana tahu. Kalau bisa tuh seperti ini, Bunga. Bunga nih udah minta tolong nih ke teman Bunga yang si A. Nah, kalau bisa Bunga tuh minta tolong juga dengan teman si B gitu. Jadi Bunga masukin gitu di mana yang kira-kira diterima, di mana yang kira-kira tuh menerima banyak karyawan seperti itu. Tapi kalau misalnya Bunga nih udah diterima di perusahaan ini, Bunga tuh harus punya ini loh, apa namanya? Aku harus mengerjakan yang terbaik. Aku harus mengeluarkan semua kemampuanku selama aku belajar di SMK gitu. Jadi apapun yang Bunga dapat dari di SMK itu tidak sia-sia gitu. Nah, bisa tuh Bunga apa namanya, dari Bunga yang sebelumnya yang apa namanya, belajar di rumah, membuat usaha-usaha baru seperti keset misalnya gitu, taplak meja gitu. Jadi bisa Bunga cobakan ke perusahaan tersebut, mau nggak gitu. Kira-kira kita mau membuat hal yang baru, Pak, seperti itu. Atau membuat jilbab gitu dengan gaya yang berbeda dengan jilbab-jilbab yang lain gitu. Misalnya bahannya gitu, biasanya kita lebih bagus bahannya yang seperti ini aja gitu, lebih lembut, orang pun memakainya lebih nyaman seperti itu. Jadi kayak bisalah membuat inovasi yang baru di tempat kita bekerja nantinya seperti itu. Jadi Bunga, dari kesimpulan penjelasan yang Bunga utarakan tadi, menurut kakak itu dapat kakak tanggapi, sebaiknya Bunga sebelum mendapatkan pekerjaan yang Bunga bilang tadi, Bunga membuat usaha di rumah, misalnya gitu, membuat hal-hal yang baru yang bermanfaat gitu, supaya ilmu yang Bunga dapatkan di SMK tidak terlupakan misalnya gitu. Kadang kan kita itu karena nggak pernah lagi kita pelajari, kita tuh lupa gitu. Jadinya ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan setiap harinya. Misalnya gitu, bisa Bunga membuat taplak meja gitu kan dengan motif bunga nih satu hari ini gitu. Jadi udah selesai itu buat lagi, misalnya gambarnya itu bisa gambar kupu-kupu atau gambar kodok seperti itu. Semoga harapan kakak, semoga Bunga cepat dapat pekerjaan. Jadinya Bunga bisa membantu orang tua. Seperti itu Bunga. Makasih Kak sarannya. Iya Bunga. Semoga nanti bisa Bunga terapkan di hari berikutnya. Iya Bunga. Makasih Kak udah mau dengerin tadi curhatan Eran, udah mau ngasih saran. Semoga nanti bisa awak kerjakan lah apa yang tadi kakak sampaikan. Semoga nanti juga kita dapat kerjaan. Iya Bunga. Terima kasih sekali lagi, makasih. Iya Bunga, sama-sama. Terima kasih Kak udah mau denger tadi curahan hati Mama. Udah mau ngasih saran-saran juga. Semoga nanti bisa awak laksanain. Terus juga semoga nanti bisa cepat dapat kerjaan. Amin. Ya Bunga, semoga apa yang kakak beritahu tadi semoga berguna untuk Bunga nantinya untuk ke depan gitu. Ya udah, Bunga mau pamit dulu ya Kak. Iya, Nanti Bunga. kalau misalnya apalagi mau singgah lagi ke sini boleh kan? Boleh, silahkan, terbuka lebar untuk Bunga. Ya udah, pamit ya Kak. Iya Bunga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.